Kisah ini dimulai dari waktu aku masih duduk di kelas 1 SMK. Saat itu aku masih menjadi anak ugal-ugalan. Bodo amat dengan berbagai macam problema sekolah. Tugas ya dikerjakan sewajarnya. Aku merasa sebagai murid SMK Farmasi, beban sekolah terasa lebih besar karena banyak sekali tugas. Gak ada tuh niatan-niatan buat berprestasi. Aku hanya fokus memenuhi kewajiban tugas saja, mengalir mengikuti arus pembelajaran. Dan satu lagi, saat itu aku ngerasa hidupku gak asik banget. Habis gak punya pacar, hidup berasa boring aja gitu. Hal itu terus berjalan sampai aku duduk di kelas 2. Awal-awal semester ternyata aku mulai jatuh cinta dengan IPA Biologi. Sampai akhirnya aku bisa lolos seleksi lomba olimpiade sains tingkat sekolah. Dan tanpa disangka-sangka, aku bisa meraih juara 1 sekota Semarang. Lalu mewakili Semarang di kancah Jawa Tengah. Dan ternyata aku mampu meraih juara lagi di sana. Di sana aku bertemu seorang laki-laki yang juga berasal dari Semarang. Ia mengikuti olimpiade kimia, sementara aku ikut biologi. Entah bagaimana, ujung-ujungnya aku mulai jatuh cinta padanya. Ya gimana gak naksir, dia itu selain super ganteng, badannya tegap, sekolahnya juga semi militer. Ditambah, dia juga super pintar. Siapa coba wanita yang gak kelepek-kelepek? Jadi, dengan rasa terkagum-kagum, apapun kulakukan biar selalu dekat dengannya. Dan benar saja, hubunganku dengannya berangsur dekat. Dan itu semua melahirkan banyak faedah dalam hidupku. Nilaiku bisa berubah auto 9++ semua. Meski kami sayangnya gak pernah merubah status menjadi kekasih. Di lain sisi, entah bagaimana, aku mulai menjadi seorang wanita yang egois. Pingin menang sendiri, merasa pintar, dan bla bla bla. Pokoknya orang lain seolah-olah gak ada apa-apanya deh dibanding aku. Hal itu juga berlaku dengan seleraku terhadap lelaki. Rasanya lelaki manapun terasa tidak apa-apanya dibanding si dia yang almost perfect tadi. Pertengahan kelas 2, aku dikenalkan seorang teman dengan seorang lelaki yang bernama Yuda. Yuda itu jauh dari deskripsi cowok idealku. Jangan deh minta dibandingkan dengan My Mr. Perfect. Benar-benar bertolak belakang, kutub utara dan selatan. Awalnya aku sih mengiyakan saja untuk kenalan. Cuma chattingan aja sih. Kupikir aku memang lagi butuh pelampiasan. Karena sudah sekian lama aku tak kunjung mengalami kemajuan dengan si Mr. Perfectku tadi. Tapi intinya aku say no banget deh kalau sama Yuda. Anggapannya gak level banget. Sampai suatu hari, temanku yang mengenalkan Yuda tadi mengajakku menjenguk Yuda. Entah tuh dia sakit apa. Yang jelas katanya sih diopname. Aku prihatin sih, cuma kondisi saat itu aku ngerasa lagi sibuk dengan tugas-tugasku. Jadi ku tolak aja ajakan temanku. Untuk mengganti rasa simpati, aku menchatting Yuda menyampaikan doa dan ungkapan prihatin. Pesanku pun malah diabaikan olehnya. Ya bodo amat sih, yang penting niat baikku udah kusampaikan kan. Setelah itu cukup lama aku hilang kontak dengan Yuda.
Hitungannya sudah lewat beberapa bulan dari pesan chattingku terakhir kali. Sampai suatu ketika, gak sengaja tuh aku ngeliat Yuda mengganti foto profilnya. Kelihatan bagus sekali. Ia sedang berfoto di Museum Kereta Ambarawa. Melihat itu iseng aja ku sapa dia lagi. Dan tanpa disangka dari situ komunikasi kami malah berjalan lagi. Pagi, siang, malam, tak henti-hentinya aku dan Yuda chatting bersama. Saling bertukar kabar dan auto laporan sedang melakukan apa. Terasa aneh ketika ada harinya Yuda tak kunjung membalas chattingku. Kutunggu balasannya seharian. Dan akhirnya notifikasi chatting darinya pun muncul menjelang malam. Kutanya, dari mana saja seharian? Dan Yuda bilang, ia habis pulang cuci darah. Sontak aku merasa kaget saat itu juga. Teringat tentang pamanku dahulu yang juga sering cuci darah karena penyakit kronis. Disitulah aku baru tahu. Ternyata Yuda itu gagal ginjal. Hal yang dulu juga membuat dia harus diopname di rumah sakit. Esoknya, Yuda malah memberiku kejutan lain. Gak nyangka deh, dia dan teman-temannya datang ke sekolahku, membawakan banyak ice cream, makanan favorit kami berdua. Ya, memang Yuda laki-laki yang baik. Saking baiknya, sampai rela membelikanku banyak hal. Apapun yang kuminta, pasti ia kabulkan. Namun, sayangnya, aku tidak begitu menaruh hati padanya. Terlebih, prinsipku kala itu lebih mengutamakan cita-cita. Urusan cinta-cinta sih, nggak terlalu buru-buru juga sih. Hal itu yang membuat hatiku cukup dilema ketika ternyata Yuda malah menyatakan cinta. Akhirnya, rasa kasihanlah yang menang. Aku melihat Yuda ini udah sakit-sakitan, padahal baik. Masa harus patah hati juga? Meski kurang serius, kuterima aja ajakan pacaran darinya. Alhasil, berpacaran dengan Yuda kujalani dengan setengah hati. Padahal aku sih masih ngarep sama si Mr. Perfect. Sekali lagi, kutekankan aja ya. Menjalankan hubungan dengan Yuda itu terasa biasa aja dan tidak se-excited perasaanku pada Mr. Perfect. Tidak ada nilai lebih yang kukagumi dari Yuda. Sangat lain dengan Mr. Perfect. Rasa tak puas itulah yang menjadikan egoku begitu tinggi. Sering mengabaikan sampai membentak Yuda. Yuda. Kalau diingat-ingat lagi, kamu tuh apes kali ya. Dengan sifatku yang egois itu, kamu tetap rela antarkan charger ke sekolahku, selalu traktir makan, selalu antar aku pulang, padahal setelahnya kamu kehujanan. Belum lagi, pernah kupaksa kamu membelikan kue di tempat favoritku. Padahal saat itu lagi masa ujian praktik. Sorry ya Yud, aku memang banyak bersalah kala itu. Akhirnya, aku mencoba lebih mengenal Yuda lagi. Hal yang lucu ketika aku menanyakan di mana alamat rumahnya. Dia menyebutkan satu alamat yang tak asing di telingaku. Tepatnya, lokasi tersebut persis di daerah aku bersekolah SD dulu. Kutanyakanlah lagi di mana dulu ia sekolah. Dan surprisingly, kami baru sadar ternyata kami bersekolah di tempat yang sama.
Satu angkatan pula. Ada-ada aja. Kenapa kami baru sadar setelah sekian lama? Konyol, memang konyol. Nah, itu baru hal yang lucu. Namun ada juga berita dukanya. Aku memberanikan diri bertanya soal penyakitnya. Kukira sakitnya itu baru di stadium awal aja. Namun ternyata kondisinya sudah berada di stadium 5. Terlebih, aku baru tahu kalau 2 ginjal Yuda sudah diambil semua. Baru beberapa minggu kami berpacaran, Yuda malah kembali masuk rumah sakit. Hampir 1 bulan lamanya Yuda tak kunjung membaik. Jujur, ada rasa bersalah dalam diriku. Berpikir, apa ini semua gara-gara aku? Aku yang buat dia banyak sakit hati, kecapean, nambah pikiran. Entahlah, yang jelas gak tega melihatnya sesak nafas dengan bermacam-macam selang di sekujur tubuhnya. Apalagi melihat kondisinya di jadwal ia harus mencuci darah. Sempat Yuda bertanya, kalau kita jodoh, apa kamu mau nerima keadaanku yang begini? Saat bertanya begitu, masih sempat-sempatnya ia tetap menjanjikanku kalau aku lulus dan akhirnya kuliah nanti, dia akan siap mengantar jemputku. Dan sekali lagi, aku tak bisa menjawabnya jujur. Karena dalam hati jelas aku menjawab, tidak siap. Setelah Yuda keluar rumah sakit, dia agak berbeda. Entah mengapa, ia tak lagi perhatian seperti sebelumnya. Aku juga gak tahu alasannya. Namun yang jelas, sikapnya membuatku banyak merenung. Mengoreksi diri, mungkin aku banyak bersalah padanya. Aku merasa kehilangan Yuda yang dulu, yang begitu baik dan perhatian padaku. Mulai dari sanalah aku pun berjanji, aku akan selalu menemani Yuda sampai dia sembuh. Perlahan, ku sadar perasaanku ternyata sudah cukup menyayanginya. Meski mungkin dapat dikatakan terlambat, hubungan kami sudah tak harmonis lagi. Sampai akhirnya tiba waktuku berulang tahun. Aku berharap ada sesuatu yang Yuda lakukan untukku. Apapun itu. Kuharap dari situ ada alasan bagi kami untuk melewati momen manis yang bisa jadi awal untuk memperbaiki semuanya. Dan lagi-lagi, aku kehilangan harapan. Yuda sama sekali tak menghubungiku. Dan itu cukup membuatku kecewa, hingga kami pun resmi putus setelahnya. Yuda sudah menyakiti hatiku, itu yang kupikirkan saat itu. Setelah kami putus, Yuda pun dekat dengan wanita lain, hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Kamu tahu dari mana aku tahu itu semua? Yuda sendiri loh yang cerita padaku. Yap, setelah kami putus, lucunya kami malah sahabatan. Hubungan kami malah justru membaik, akrab banget malah. Yuda sering bercerita tentang pacarnya. Begitupun aku yang balik menggebet Mr. Perfectku tadi. Kami saling bercerita tentang hubungan masing-masing. Yang membuatku kesal, pacar baru Yuda bahkan tak lebih baik dariku. Ia kasar, sering mereka bertengkar. Rasanya hatiku tak terima mendengarnya. Namun sebagai sahabat Yuda, tak jarang aku hanya bisa sebatas menyemangatinya. Dan di balik itu semua, aku selalu mendoakan Yuda.
Sampai akhirnya Yuda dan pacarnya itu juga putus. Setelah Yuda putus dengan pacarnya, entah mengapa hubunganku dengan Yuda ikutan putus. Sekali lagi kami hilang kontak. Kami menjalani kehidupan masing-masing. Memang pernah aku coba menghubunginya, mengajak makan es krim, makanan favorit kita. Tak disangka ia menolak ajakanku, dengan kasar pula. Dari situ sekali lagi aku merasa jengkel. Hatiku sakit sekali. Dan detik itu juga, aku berpikir tak akan menghubungi dia lagi. Waktu terus berjalan, sampai aku pun sudah lulus sekolah. Sudah kuliah dan kerja. Di samping itu, penyakit Yuda ternyata semakin memburuk. Ia sering keluar masuk rumah sakit. Awalnya aku mencoba untuk tak peduli. Namun setelah bayang-bayangnya terbawa mimpi, akhirnya aku memberanikan diri menelepon rumah sakit, tempat Yuda biasa dirawat. Dan benar, Yuda sedang dirawat di sana. Aku pun bergegas ke rumah sakit keesokan harinya. Namun sayangnya, Yuda sedang cuci darah. Akhirnya kusimpan saja roti yang kubawa di kasur pasien. Pasien lain di ruang itu pun menanyakan namaku. Dia bilang dia akan menyampaikan pesan untuk Yuda ketika ia kembali. Kusebutkanlah namaku, meski aku sengaja tak mengirim pesan ke ponsel Yuda. Tengah malam hari itu, ponselku pun berbunyi, menunjukkan ada chatting masuk. Kulihat nama Yuda muncul di situ. Katanya, "Terima kasih." Ya, itu aja cukup. Dan aku pun sadar sekali lagi bahwa aku benar-benar menyayangi Yuda. Tak ada komunikasi apapun lagi sejak itu. Beberapa bulan, aku mencoba fokus pada kehidupan pribadiku. Sempat bayangan Yuda kembali masuk ke mimpiku. Namun, kali ini aku tak terlalu menghiraukannya. 1 minggu setelah memimpikan Yuda, di luar prediksi, ia mengirim pesan chatting padaku. Ia memintaku datang menjenguknya. Ia bilang, ia ingin menjelaskan kenapa ia tak pernah menyanggupi ajakanku dahulu dan bersikap tak ramah padaku. Dan tak lupa satu lagi. Dia juga pesan minta dibawakan Thai tea. Hehe. Aku pun datang menjenguk Yuda sepulang kerja. Kulihat perutnya besar, pipi dan kakinya bengkak-bengkak. Sontak, aku tak dapat menahan sedih. Ditambah lagi, Yuda pun menjelaskan semuanya. Ia meminta maaf padaku. Di balik semua sikapnya, diam-diam ia memantau segala aktivitasku. Dia bilang, dia malu bertemu siapapun hingga menutup diri sampai seperti itu. Aku pun tak dapat berkata apa-apa. Selain rasa sedih, bercampur haru. Yang kuharap sih, Yuda memang percaya padaku. Hingga akhirnya ia mau bertemu. 2 minggu setelah momen dramatis tersebut, datanglah momen Idul Fitri. Momen yang kuyakini membawa berkah bagi seluruh umat muslim untuk kembali suci. Di momen itu pula, aku kembali memimpikan Yuda. Namun, berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, kulihat wajah Yuda begitu terang dan bahagia. Ia membukakan pintu bagi siapa saja yang ingin menemuinya. Esoknya, aku pun kembali ke rumah sakit, ingin segera bertemu Yuda lagi.
Kondisi antrian jam besuk saat itu sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang begitu penuh sesak. Sempat terbersit ingin pulang saja. Namun hati begitu ingin bertemu dengan Yuda. Maka aku pun bertahan. Memikirkan Yuda mungkin juga ingin bertemu denganku. Dan ya, aku pun memasuki ruangan. Dan Yuda sudah tak bisa bergerak banyak. Bicaranya sudah tak jelas. Membuka mata pun tak bisa. Kulihat matanya nampak kuning semua. Kupijat saja telapak tangannya, dan ia balik menggenggam tanganku erat. Banyak yang menjenguknya saat itu. Namun Yuda mengacuhkan semuanya. Kulihat Yuda berusaha membuka matanya. Ada sesuatu yang ingin ia bilang padaku. Kudekatkan telingaku padanya. Ia pun berbisik, "Doain ya." Berusaha santai, aku pun mengiyakannya. Cukup lama aku memijat tangannya, hingga Yuda pun kembali bicara. "Kamu gak pulang? Aku capek, mau istirahat." Mendengar hal tersebut, kukira aku cukup lama mengganggunya. Meski berat, akhirnya aku pun pamit pulang. Tapi bisa dibayangkan, semalaman hatiku jelas tak tenang. Esoknya aku menjenguknya lagi sebelum berangkat kerja. Hatiku terasa terus tak tenang. Ingin berada di sampingnya terus-terusan. Kala itu, Yuda sudah tak bisa membuka mata dan begitu susah bicara. Diburu waktu kerja, aku pun tak bisa lama menunggunya. Dengan berat hati, aku pun bergegas pergi. Sepulang kerja, aku mendapat telepon. Ujar orang yang menelponku, bilang, "Yuda sudah meninggal," katanya. Kontras air mata pun tumpah. Ingin rasanya tidak mempercayai omongan itu. Aku menyesal. Banyak hal yang kusesali yang belum sempat kubayar. Dan sekarang, Yuda sudah meninggalkanku selamanya. Aku tidak tahu harus bagaimana membayarnya. Esoknya, aku pun melayat. Yuda sudah terbalut kain kafan. Sudah dimasukkan keranda untuk segera dimakamkan. Yud, aku kehilangan sosok baik yang selama ini sudah Tuhan beri padaku. Kamu begitu ikhlas dengan kebaikanmu. Dan aku begitu ingin memelukmu saat itu. Namun Yud, kamu sudah berada di bawah gundukan tanah. Juni 2017 adalah hari yang begitu berat kujalani. Hari itu, aku menyadari sekaligus belajar tentang banyak hal. Hari itu, aku banyak berbicara pada Tuhan, menitipkan seseorang yang begitu kusayang, sekaligus berterima kasih telah mempertemukannya di kehidupanku. Darinya, aku banyak diajarkan berbuat baik, menggunakan hati yang ikhlas untuk membahagiakan orang lain, seperti apapun kondisi dirinya. Jika Yuda saja bisa begitu mulia, bagaimana kita yang masih diberi kesehatan ini?